Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya percaya kita semua tetap bersemangat dalam mengiring Tuhan. Dan kita bersyukur ya, walau sampai saat hari ini selalu ada tuntunan Tuhan dalam kita menjalani perjalanan kita mengikut Tuhan ya. Nah, kita sama-sama mau belajar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Judulnya adalah memahami maksud hati Tuhan di balik kondisi yang dialami. Wow, kalau berbicara mengenai memahami gitu ya, tidak mudah Ibu Bapak. Apalagi ini memahami maksud Tuhan gitu ya. Kita tuh lagi diajar. Tuhan pengen supaya kita tuh ngerti nih maksud hati Tuhan tuh apa gitu ya. Karena gak mudah. Seperti gitu, kita yang menjalani perjalanan pernikahan yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Terkadang udah berpuluh-puluh tahun juga masih aja didapati ada pasangan-pasangan entah suami atau istri yang gak paham maksudnya itu apa, maksud dari istrinya itu apa, maksud dari suaminya itu apa. Jadi ada satu kali seorang istri bilang sama suaminya gitu ya, gini, yang udah jangan terlalu banyak makan gorengan, jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak-lemak gitu ya, karena menurut dokter kamu kan kolesterolnya tuh sekarang cukup tinggi, jadi bisa berpotensi itu untuk terkena stroke. Nah, maksud hati dari si istri itu baik, supaya suaminya itu berjaga-jaga. Maksud hati dari istrinya itu baik untuk melindungi suaminya. Yang satu niatnya itu baik, tetapi karena tidak memahami maka suaminya menanggapinya gini, istri mengekanglah makanan-makanan. Istri mana tahu lah kondisi saya yang lebih tahu. Nah, yang satu niatnya itu baik, yang satu niatnya itu mengasihi, tetapi karena tidak memahami ditanggapinya itu sebagai sebuah pembatasan, sebagai sebuah pengekangan. Padahal ada maksud baik di balik semuanya itu. Jadi di dalam memahami itu Ibu Bapak dibutuhkan sebuah kedewasaan. Dan sedangkan berbicara kedewasaan itu bukan berbicara umur. Ada orang-orang yang sudah banyak umurnya tapi tidak dewasa. Ada didapati seperti kayak gitu. Udah lama juga tidak menjadi dasar kalau seseorang itu udah ikut Tuhan lama, dijamin dia pasti bisa memahami maksud Tuhan. Enggak. Perjalanan bangsa Israel 40 tahun dibawa sama Tuhan karena Tuhan ingin supaya bangsa Israel memahami. Bangsa Israel enggak memahami maksud Tuhan. Kenapa terjadi? Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel sampai 40 tahun mau masuk ke tanah perjanjian? Dibawa harus berputar dulu. Perjalanan yang harusnya katanya menurut penelitian itu sekitar 10 sampai 14 hari, tetapi dibawa berputar dulu oleh Tuhan, harus melewati padang gurun. Nah, bangsa Israel enggak mengerti. Kenapa ada apa gitu dengan harus dibawa berputar dulu. Bangsa Israel curiga, wah ini mah harus ke padang gurun dulu, capek, melelahkan, panas. Apakah Tuhan mau supaya kami mati di padang gurun, dikubur di padang gurun? Bangsa Israel tidak mengerti maksud Tuhan, maksud baiknya Tuhan. Jadi Ibu Bapak, ketika bangsa Israel dibawa berkeliling dulu di padang gurun gitu ya, itu mereka tidak langsung masuk ke tanah perjanjian, dibawa keliling itu supaya menghindar dari orang-orang Filistin yang pada waktu itu harus diperhadapkan. Jadi kalau mereka langsung begitu keluar dari Mesir langsung masuk ke tanah perjanjian, mereka akan belum tentu siap untuk melawan orang Filistin. Dulunya mereka itu
dalam perbudakan orang-orang budak, belum terlatih berperang. Nah, maksud Tuhan adalah untuk melindungi bangsa Israel supaya tidak terjadi peperangan, melindungi, mengasihi mereka. Tetapi yang disalahpahami oleh bangsa Israel, wah ini mah Tuhan ngerjain, Tuhan pasti mau menghukum, Tuhan pasti. Jadi terlalu cepat-cepat untuk menilai bahwa Tuhan itu salah, terlalu cepat-cepat untuk curiga. Nah, Ibu Bapak, kita sama-sama baca dulu ya ayat yang mendasarinya di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Saya mau membacakannya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, di sini Ibu Bapak. Jadi ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Kalau Tuhan membawa kita saat hari ini, kita harus menghadapi yang namanya padang gurun. Jangan cepat-cepat dulu salah paham. Jangan cepat-cepat dulu Tuhan jawab doa saya. Jangan cepat-cepat dulu pengen keluar dari padang gurun. Selalu ada maksud baik Tuhan. Tuhan kemarin sudah disampaikan ya, ada 2 poin dari Papa Gembala. Tuhan pengen menguji hati kita. Bagaimana nih respon kita ketika kita dalam situasi yang sedang kita alami, bagaimana respon kita? Dan Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita merendahkan diri. Jadi yang Tuhan pengen adalah kita menjadi orang-orang yang berhasil dengan caranya Tuhan. Menjadi orang-orang yang maju, menggenapi rencana Tuhan dengan caranya Tuhan. Nah, kemarin juga beberapa hamba Tuhan pengkhotbah sudah menyampaikan beberapa poin yang bisa Ibu Bapak ulangi lagi, poin-poin apa yang penting. Dan pagi hari ini saya mau menambahkan lagi gitu ya. Ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau ajarkan ketika kita masuk dalam sebuah perjalanan yang sepertinya aduh gak enak, sepertinya ini yang harus dilalui ya. Nah, poin yang pertama, pelajaran yang Tuhan inginkan supaya umatnya tangkap ketika mengalami perjalanan pengiringan selama ini ya. Yang pertama adalah poin yang pertama, satu poin yaitu Tuhan ingin umatnya berhati-hati. Di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah. Jadi Tuhan ingin supaya kita berhati-hati ya. Berhati-hati di sini dalam apa Ibu Bapak? Berhati-hati di dalam, terutama di dalam sikap hati kita. Dalam sikap hati kita, dalam respon hati kita ketika kita menghadapi situasi yang sedang kita jalani. Ya. Nah, hati-hati di sini Ibu Bapak. Muncul itu Tuhan peringatkan itu bukan hanya satu kali. Namanya kitab Ulangan, jadi berkali-kali kalau Ibu Bapak baca gitu ya. Di dalam kitab Ulangan, di dalam pasal 8 juga berkali-kali Tuhan ingatkan. Nah, hati-hati di dalam ayat ke-8 itu Tuhan ingatkan itu di saat pada waktu bangsa Israel sudah hampir mendekati masuk tanah perjanjian. Artinya sudah hampir berkat itu diterima. Jadi sudah hampir berkat itu datang pada bangsa Israel. Jadi Tuhan mengingatkan pentingnya Ibu Bapak. Bukan hanya di awal, tetapi juga sampai di akhir. Pada saat seseorang mau mendapatkan berkat yang Tuhan sudah janjikan. Di sini hati-hatilah supaya supaya jangan melupakan Tuhan. Jadi hati-hati di sini artinya itu adalah waspada, Ibu. Berwaspada ya.
Nah, Tuhan ingin nih umatnya itu selalu ingat, selalu jangan melupakan Tuhan. Karena apa? Karena saking pentingnya di mata Tuhan, saking pentingnya supaya selalu ingat gitu, jangan melupakan Tuhan. Maka ditulis berulang-ulang. Di ayat yang kedua, pertama ya, di ayat yang kedua tadi sudah disampaikan, ingatlah, ingat, ayo ingat perjalananmu. Kemudian diulang lagi, ayat yang ke-11 tadi dikatakan apa? Dengan 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Diulang lagi, diingatkan lagi. Kenapa diingatkan lagi? Karena manusia itu cenderung mudah lupa. Udah diberkati, lupa. Udah ditolong, lupa. Mudah menjauh, mudah menghindar. Jadi diulang lagi. Bahkan ayat yang ke-14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Jadi udah ingat, jangan, hati-hati. Jadi itu terus berulang-ulang karena saking pentingnya di dalam hati-hati. Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan bukan hanya Tuhan mengingatkan, tapi ada konsekuensinya kalau seseorang sampai dia melupakan Tuhan. Konsekuensinya kalau seseorang meninggalkan Tuhan, akhir hidupnya adalah binasa. Dikatakan binasa di ayat yang terakhir. Jadi enggak ada yang namanya kehidupan kalau seseorang itu meninggalkan, melupakan Tuhan. Jadi waspada dengan sikap hati ini, Ibu Bapak. Nah, ketika saya pengen tahu apa artinya dari hati-hati ini, bahasa aslinya itu dikatakan adalah samar, ya. Samar itu artinya mengawasi, menjaga. Seperti seorang penjaga yang selalu siaga gitu. Hati-hati di sini diibaratkan seperti seorang penjaga. Nah, kalau di zaman dulu gitu ya, sebuah kota untuk tetap berada dalam kondisi aman, maka ditaruhlah di sana seorang penjaga kota. Nah, tugas dari seorang penjaga kota adalah selalu menjaga keamanan atas kota tersebut. Dia harus berjaga siang dan malam, selalu berjaga-jaga. Baik ada musuh maupun dalam keadaan aman, penjaga selalu harus berjaga-jaga. Baik ada keadaan dalam keadaan dia lagi susah, dia harus berjaga-jaga. Maupun dalam keadaan dia tenang-tenang, dalam keadaan aman, mungkin dalam keadaan sedang diberkati. Dia harus tetap, seorang penjaga itu harus berjaga-jaga. Enggak berjaga-jaganya waktu dia dalam keadaan, aduh lagi butuh Tuhan. Rajin datang sama Tuhan. Cari Tuhan. Tapi pada waktu dia diberkati, pada waktu dia kelimpahan, mulai dia tidak berjaga-jaga. Nah di sini seorang penjaga harus berjaga siang dan malam, situasi apapun, entah itu dalam keadaan dia sedang kekurangan, entah itu dalam keadaan kelimpahan, seorang penjaga harus berjaga-jaga, harus berhati-hati. Kemudian seorang penjaga juga dia tidak boleh tertidur. Penjaga tertidur itu kota bisa hancur, Ibu Bapak. Penjaga harus tetap terjaga. Namanya juga penjaga. Tidak boleh tertidur. Tertidur di sini artinya itu jadi nggak boleh, bukan tidur kayak kita gitu. Tetapi dia harus tetap waspada. Tidak boleh lalai. Tidak boleh lalai. Nah yang namanya melupakan Tuhan itu adalah sebuah kelalaian. Jadi kalau penjaga sampai lalai, sampai melupakan Tuhan, maka nasib dari kota tersebut akan hancur, mudah untuk diserang. Karena musuh itu tidak pernah tinggal diam, dia selalu cari di mana nih tempat kelalaiannya,
di mana nih tempat kota itu bisa dimasuki. Nah Ibu Bapak, ini mengingatkan pada kita Ibu Bapak sebagai penjaga-penjaga hidup kita, penjaga-penjaga kota kita Ibu Bapak. Kalau kita sebagai penjaga atas bangsa ini, kita mulai tertidur artinya udah nggak peduli, udah nggak tanggap gitu ya dengan apa ya situasi yang terjadi atas bangsa ini akan hancur, akan nggak tahu bagaimana terjadi keruntuhan demi keruntuhan atas bangsa ini. Tetapi kita bersyukur Ibu Bapak, ini sebuah panggilan bagi kita Ibu Bapak. Di tempat ini udah ada wadahnya untuk kita bisa menempatkan sebagai penjaga kota. Ada banyak kita yang berdoa Ibu Bapak, enggak banyak. Tetapi kita semua dibuat bergairah Ibu Bapak. Karena ada penjaga-penjaga kota, penjaga-penjaga bangsa. Dan Tuhan melihat, dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, melakukan perubahan demi perubahan. Mungkin kita nggak bisa tahu ya bagaimana caranya untuk merubah negeri ini bagaimana. Tapi minimal kita bisa berdoa untuk bangsa ini. Dan kita kalau yang mendengar gitu ya, ucapan-ucapan syukur, ada banyak. Kaum Kedar boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan. Belum lagi ada singkapan-singkapan dari bandar-bandar narkoba yang ditangkap. Itu kami tuh bersuka cita Ibu Bapak. Belum lagi kita dengar ya, waktu itu beberapa waktu yang lalu bagaimana negara El Salvador pada waktu itu ya. Negara yang tadinya runtuh, yang tadinya banyak kekerasan, kejahatan. Tapi detik ini, tahun-tahun ini mereka mengalami perubahan. Karena apa? Ada penjaga yang berjaga atas kotanya. Nah itu Ibu Bapak, jadi hati-hati ini digambarkan seperti seorang yang berjaga-jaga. Nah ketika Tuhan menginginkan, sedang mengajarkan kita, ayo hati-hati ya. Hati-hati dengan sikap kita, dengan respon hati kita. Nah, Tuhan enggak membiarkan kita tuh enggak tahu ya harus bagaimana. Tuhan kasih tahu langkah-langkahnya. Tuhan kasih tahu caranya supaya kita berhati-hati ya. Supaya kita berhati-hati. Nah, kuncinya itu dua, yaitu Ibu Bapak ya. Kunci yang Tuhan inginkan supaya kita berhati-hati. Yang pertama adalah kita mengingat. Mengingat apa? Mengingat perjalanan kita di waktu yang lalu. Mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ulangan 8 ayat yang kedua. Jadi kita harus mengingat perjalanan kita waktu lalu. Apa yang sudah Tuhan lakukan. Apa yang karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita mengingat ya. Dengan orang yang mengingat. Maka dia akan selalu dibuat berjaga-jaga. Oh iya, ingat ya waktu dulu Tuhan sudah tolong saya. Hari ini saya diperhadapkan, ingat ya karya Tuhan. Kalau dulu Tuhan sudah bekerja, sekarang saya percaya Tuhan bekerja. Jadi yang namanya mengingat itu Ibu Bapak, mengingat itu seperti seorang yang belajar gitu ya, yang satu kali itu dia akan masuk dalam ruang ujian gitu ya. Nah ketika dia masuk dalam ruang ujian, yang jadi andalan dia itu apa? Apa yang sudah dia pelajari. Apa yang sudah dia ingat. Betul nggak? Nah saya ingat waktu itu kalau saya lagi sekolah gitu ya. Ketika saya mau menghadapi ujian, mau lulus dalam ujian, mau mendapatkan nilai yang baik, maka bagian saya adalah saya belajar, saya pelajari. Oh ini rumus-rumusnya, oh ini caranya. Maka saya akan belajar, maka saya akan mengingat-ingat. Malam belajar, pagi-pagi udah belajar lagi. Ingat, oh ini, diingat, diingat. Jadi yang namanya
Di sini mengingat itu Ibu Bapak bukan mengingat yang artinya gini, mengenang masa lalu gitu ya, nostalgia gitu ya, nostalgia masa lalu. Kalau mengingat di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aping itu artinya tuh zaukar. Zaukar itu artinya apa? Ada sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, kemudian nggak sampai di situ, tetapi kita terus menghidupinya. Nah itu namanya mengingat. Jadi bukan mengingat, aduh ya dulu mah udah ditolong, udah gitu. Enggak, tetapi ada terus perjalanan bersama-sama dengan Tuhan yang terus dihidupi oleh kita. Perjalanan bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu. Jadi yang diingat adalah karya Tuhannya, yang diingat adalah Tuhannya, tidak melupakan Tuhannya. Kalau seseorang sampai terus berusaha untuk mengingat, belajar untuk mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, saya percaya sekali Ibu Bapak, orang yang mengingat akan senantiasa dibuat dia berjaga-jaga. Tahu pada waktu dia mengingat, maka dia akan timbul iman. Betul? Pada waktu kita mengingat akan timbul percaya kita kepada Tuhan. Waktu kita tidak melupakan Tuhan. Jadi yang diingat adalah Tuhannya, yang diingat adalah pribadinya. Ketika hadapi masalah, jangan yang diingat-ingat adalah, yang diingat-ingat aduh lukanya, sakitnya, kecewanya terus, itu yang diingat. Sampai kita waktu kemarin komsel ya, ada yang berbagi kesaksian, yang diingat itu dulu, yang udah berapa tahun-tahun yang diingat, sampai akhirnya rugi sendiri Ibu Bapak, stres, dikasih obatnya obat tidur, badannya gatal-gatal, karena apa? Yang diingat bukan Tuhannya, yang diingat bukan apa maksud baik Tuhan. Nah itu, bagian kita adalah mengingat perjalanan pengalaman kita bersama dengan Tuhan dan kita menghidupinya. Itu yang pertama, poin yang pertama adalah kita harus mengingat ya, mengingat bagaimana Tuhan bekerja. Dan yang kedua adalah, tadi satu mengingat, kita juga harus insaf. Kita harus sadar, dengan sungguh-sungguh sadar siapa nih diri kita. Ada ayatnya ya di dalam Ulangan 8 ayat yang mengingatkan bahwa kita itu harus sadar. Jadi terkadang Ibu Bapak, untuk membuat seseorang itu sadar ya, terkadang Tuhan memberikan ujian supaya dia tuh sadar. Karena ada orang yang enggak sadar-sadar, udah dikasih masalah, udah dikasih apa, enggak sadar-sadar, tetap saja keras kepala dengan caranya sendiri. Maka Tuhan terus kasih ujian, terus kasih permasalahan supaya apa? Dia sadar, dia insaf. Dia tahu bahwa dia itu tidak sekuat yang ada pada dirinya. Dia sadar dia butuh Tuhan. Nah, kita mau lihat gitu ya Ibu Bapak, ketika bangsa Israel masuk dalam ujian yang diperhadapkan oleh Tuhan, bangsa Israel tuh masuk dalam ujian, mereka itu kekurangan supaya apa? Supaya pada waktu dia diberkati, ingat, bukan karena kamu, bukan karena kekuatan kamu. Jadi bangsa Israel supaya diinsafkan, supaya sadar kalau satu saat Tuhan memberkati itu bukan karena kamu. Jadi pada saat kekurangan, bangsa Israel diingatkan, disadarkan nih, supaya sadar. Nah kalau Ayub Ibu Bapak bukan di dalam kekurangan, tetapi Ayub diuji, diinsafkan pada saat dia apa? Dalam kelimpahan. Nah di sini luar biasanya Ibu Bapak, di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan, Tuhan akan selalu menguji.
Bagaimana respon dari Ayub ibu bapak ketika diuji? Dia akhirnya apa? Dia sadar. Sadar enggak? Sadar siapa dirinya. Sadar siapa pemberi berkat dalam kehidupannya. Di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, di sini kita lihat ibu bapak. Ayub ketika dia sudah hilang hartanya, hilang anaknya, hilang kekayaannya, diuji nih. Dia sadar, wow, semuanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu. Nah, kita sama-sama mau ingat pada diri kita, sadar siapa diri kita. Kita mau ingatkan terus, kita mau menyadarkan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa, melupakan Tuhan, senantiasa mau minta selalu Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sampai saat hari ini nih ya, sampai saat hari ini anak saya udah jauh di sana gitu ya, saya nggak bisa ngontrol dia, tapi saya ingat ya, ingatkan kamu, saya ingatkan kalau sama anak udah nggak asa-asa gitu, sadar diri, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya Tuhan yang sudah berikan kepada kamu, makanya jangan sekali-kali lupakan Tuhan, ingat, sadar diri. Jadi kita harus sadar, harus ingat bahwa kita itu tidak ada apa-apanya ibu bapak. Satu poin ini yang saya mau membagikannya supaya kita tetap berhati-hati, waspada, dan dua sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus tadi pertama kita harus ingat, dan yang kedua kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.